Oke, kemarin aku baca buku, cuman nggak kevideokan. Jadi hari inilah mau kevideokan. Oke, ntar. Pertama aku mau bilang kalau aku nggak nyangka kalau aku sudah membaca lebih dari setengah buku. Oke. Ada kata-katanya aku suka, bukan suka sih, maksudku jadi pembelajaran lah bagiku gitu kan. Katanya gini, kita cenderung bersikap sebagaimana perlakuan yang kita terima ketika kita masih bayi dan anak-anak, seolah kemampuan bahwa alamiah kita untuk merespon telah dimatikan. Mungkin secara praktis Anda diasuh dengan baik, namun Anda tidak memiliki pengalaman timbal balik saat bayi. Jika perasaan Anda tidak dianggap serius, jika Anda diperlakukan tidak sebagai manusia, melainkan sebagai objek. Jika Anda hanya dipandang sebagai bayi, anak, atau salah satu dari anak-anak, alih-alih sebagai individu, atau jika Anda tidak dibiarkan mempengaruhi orang dewasa di sekitar Anda, mungkin Anda mengalami diafobia. Jadi diafobia itu artinya katanya kesulitan berdialog. Ya juga sih. Terlalu halus lah kata-katanya kan. Anda dibesarkan dengan baik. Ya memang kayaknya anak kelahiran tahun 80 90-an gitu. Untuk anak keluarga menengah ke bawah macam kayak yang ku alami gitu kan. Kayaknya orang tua itu udah sibuk cari uang gitu. Kayak keteter orang tuh, kayak keteter pula ya. Kayak kesusahan orang itu, nyari uang aja udah susah gitu. Kami udah membesarkanmu, sudah nyekolahkanmu gitu. Udah jangan banyak minta lah gitu. Karena kami pun dulu digitukan orang tua kaminya gitu kan. Dan ya begitulah. Habis itu, tunggu ya, ada lagi. Jadi pelajaran sama aku. Anak-anak membutuhkan tanggapan dari pengasuhan mereka. Apabila mereka tidak ditanggapi, mereka tidak menjadi tidak berdaya karena tindakan mereka tidak berefek apapun. Jika bayi bisa menerjemahkan pengalaman ke dalam kata-kata, ia mungkin berpikir, jika aku tidak bisa memberi dampak apapun untukmu, maka aku tidak ada. Ini sebabnya sebagian bayi tampak menyerah dengan tidak cukup merespon isyarat bayi tanpa sengaja. Kita mengajarkan mereka untuk tidak berusaha. Oh, pentingnya observasi dengan keterlibatan. Kayaknya aku harus bikin sesi selama 15 atau 1 jam, 15 menit lah kayaknya ya kan, untuk mendengarkan keluh kesah anakku lah mungkin setelah pulang sekolah atau apalah gitu. Kayaknya. Entahlah ya, aku kurasa pernah aku coba gitu kan. Pernah aku coba kayak pernah aku dengarkan informasi dari entah dari YouTube atau apalah gitu kan. Kayak anak itu perlu berdialog segala macam gitu. Jadi ada momen di mana anakku itu ngomong kayak sesuatu yang mungkin menyakitkan hatiku, mungkin dia men-trigger traumaku atau aku nggak suka kata-katanya atau apalah begitu intinya aku sampai lupa intinya kayak alam bawah sadarku ingin melupakan hal itu gitu kan. Aku nggak terima kayak perasaanku kayak aku sudah memberikanmu yang terbaik loh gitu. Tapi anakku merasa mungkin saat itu dia membandingkan diri sama teman dia mungkin kayak oh kalau nggak salah gini, teman-teman teman abang tuh boleh kayak gini 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 kata gitu. Sedangkan abang itu harus kayak gini 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 gitu. Kayak main-main bebas tahap apalah gitu. Aku nggak suka. Pertama memang mungkin ajaran orang tuaku kayak gitu gitu. Supaya kami itu nggak melakukan hal yang aneh-aneh di luar gitu. Yang kedua, aku nggak mau ini menerka-nerka keselamatan dia gitu. Kalau nggak salah mandi di sungai tahap apalah gitu, mandi gitu lah gitu kalau nggak salah. Aku nggak terima gitu cara anakku itu ngomong kayak aku tuh terlalu meinikan dia gitu, kayak menggenggam dia lah atau menjagai dia gitu. Namanya anakku laki-laki ya kan. Sedangkan teman-teman dia itu di ini apa dikasih sama orang tuanya bebas, tah gimana lah, aku nggak paham cara cara orang tua lain kayak mana gitu. Mungkin aku terlalu overprotective, nggak tahu lah aku macam mana intinya. Terus yang nggak terimanya adalah anak ini merasa kayak nggak bukan nggak disayang, tapi kayak iyalah kayak nggak disayang, nggak diberi kebebasan, nggak dimengerti lah anak ini begitu. Sementara aku takut, ada ketakutan besar, mungkin aku pun diperlakukan orang tuaku kayak gitu kan. Kau jangan mandi di sungai, jangan begini-begini gitu lah kan. Jadi aku ada ketakutan kalau lah misalnya nggak kularang anak ini terjadi apa-apa sama dia. Memang sungainya kecil, alah sungai-sungai apa lagi gitu. Tapi aku bukan nih masalah tenggelam mana. Entah dia dipatu ular kek, entah dia apa biawak kek, entah apalah gitu. Sedangkan aku kan nggak bisa nemani dia kalau untuk main-main kayak gitu nggak bisa. Karena kan aku ada kerjaan juga. Jadi itulah pokoknya nggak terima lah aku dengan komplain anak ini gitu. Ada aku buat sesi gitu nggak terima aku. Artinya kayak aku udah berusaha menjelaskan keamanan dia itu atau misalnya nanti abang tahap apa gitulah. Pokoknya aku bantu lah dia menjelaskan itu supaya dia mengerti. Tapi dia tetap aja kayak merasa aku tuh tetap nggak memberikan dia yang terbaik untuk dia gitu. Jadi ya itulah nggak sejak itu nggak mau nggak apa lagi. Kalau misalnya sesi cerita-cerita gitu, paling cerita tentang di sekolah apa segala macam tempat-tempat yang aman lah gitu, nggak memacu dengan keinginan dia gitu. Atau aku nggak mengorek-ngorek lagi apa yang sebenarnya dia inginkan atau gimana. Paling nanti tercetus nanti ketika misalnya ada
sesuatu hal yang harus dijelaskannya atau gimana, mungkin ada lah gitu. Tapi kalau untuk bikin sesi-sesi kayak gitu semenjak yang dia merasa aku itu nggak memberikan yang terbaik sama dia gara-gara nggak kasih dia sungai itu kan, ya gitulah gitu. Entah aku yang baperan, entah kayak mana gitu. Saat itu memang nggak suka lah, aku nggak terima aku dengan penyangkalan anak ini gitu. Aku hanya ingin dia tuh aman gitu. Aku bawanya di kolam renang, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, aku bawanya. Cuman kalau untuk yang kayak, karena kan kolam renang kan bisa kita deteksi ke apa ya, bahaya apa yang akan terjadi atau gimana kalau misalnya berenang berdua sama anak gitu kan. Bisa aku pantau lah gitu. Kalau untuk yang kayak gitu gitu, kok kalau kolam bebas maksudku kayak gak bisa, kamu masih kecil gitu, masih kecil, nanti ada masanya gitu. Sementara teman-teman dia dikasih gitu, itulah dia yang nggak terima itu. Makanya aku kayak nggak lah, nanti aku coba lagi ya, aku coba lagi macam mana apa yang dia inginkan segala macam. Maksudnya aku mau ngasih dia kedekatan tertentu, maksudnya aku nggak mau dia merasa nggak ada yang mengerti dia gitu. Aku pengen jadi orang tua yang bisa ngasih dia tempat pulang gitu, tempat nyaman lah untuk dia bercerita gitu. Untuk mencegah ini juga sih, ke depannya nanti kalau ada apa-apa nanti yang dikerjakan, ya aku mengerti kenapa dia mengerjakan itu gitu. Dan mudah-mudahan bagus lah anaknya ya kan. Ya doa doa setiap orang tua kayak gitu ya kan. Jadi ya udahlah.